형 let's go 저 건물을 찾으러 Permisi Bapak Ibu. Ini saya dari pihak BPS ingin mendata identitas diri dan anggota keluarganya masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini ada formulir ya. Ini diisi ya. Nah terus habis itu saya kesini lagi, oke? Ya. Terus ya. Ya Pak. Sama lihat dulu aja. Apa ada yang ditanyakan di sini? Ini apakah harus besok selesai? Harus besok biar kita mendatanya lebih cepat. Oh iya iya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Iya. Permisi Bu Bapak. Oh iya, data yang kemarin sudah lah. Sudah Mas, sudah. Tak lihat dulu ya. Oh iya sudah. Kita bawa dulu ya Bu ya. Kita rekap di kantor ya. Iya. Betul enggak salah ini. Bawa ke. Iya. Set. Sensus penduduk adalah perencanaan, pengelolaan, dan publikasi data penduduk, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh dalam sesuatu negara pada jangka waktu tertentu. Ciri sensus ada 7. 1. Dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan setiap 10 tahun untuk mendapatkan data terbaru dengan jumlah berkarakter produk. Nomor 2, penyeluruh atau komprehensif, mencakup seluruh penduduk di suatu negara di wilayah tanpa terkecuali. Nomor 3, dilaksanakan oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh badan plastik resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. Nomor 4, data bersifat inklusif, data yang dikumpulkan sumber dari setiap individu atau rumah tangga, bukan pemikiran atau sampel. Nomor 5, meliputi berbagai aspek penduduk termasuk jumlah penduduk, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, dan status pernikahan. Nomor 6, menggunakan metode tertentu, biasanya dilakukan dengan metode tetap atau de facto berdasarkan tempat tinggal saat sensus dilakukan. Nomor 7, hasil digunakan untuk perencanaan pemerintah. Data sensus sangat penting untuk membicarakan pembangunan seperti perencanaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian ada metode sensus penduduk. Metode sensus penduduk ada 2. Yang pertama yaitu metode kanvaser, adalah pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan dari metode ini yaitu data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memasukkan data. Kekurangan metode ini yaitu waktu yang digunakan cukup lama karena terbatas wilayah yang luas. Kemudian yang kedua ada metode householder, adalah pelaksanaan sensus dengan pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan metode ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Kekurangan dari metode ini adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya. Kemudian ada jenis sensus penduduk. Yang pertama adalah sensus de facto, adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilakukan sensus. Yang kedua adalah sensus de jure, adalah proses penjajahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di wilayahnya. Umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk, yaitu KTP. Survei penduduk adalah proses penjajahan terhadap penduduk yang pada dasarnya sama dengan sensus. Sensus penduduk hanya pada survei penduduk ini dilakukan pada beberapa daerah yang dijadikan sampel. Contoh dari perhitungan penduduk tersebut, biasanya ada survei
penduduk ini dilakukan karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga pelaksana survei. Pengertian survei penduduk ada 4. Yang pertama adalah survei penduduk dapat dilakukan kapan saja atau tidak terjadi dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah biaya lebih murah dari sensus penduduk. Data lebih baik dibandingkan penduduk. Yang keempat dapat menguji ketelitian sensus dan registrasi. Registrasi penduduk itu apa sih ya? Registrasi penduduk adalah pencatatan identitas atau ciri-ciri status dan kondisi tertentu itu dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh pemerintah. Nah, biasanya registrasi penduduk ini itu biasanya mulai dari yang terkecil. Maksudnya yang terkecil itu kayak dari mulai pedesaan sampai ke kelurahan. Syarat-syarat atau aturan dari registrasi penduduk. Yang pertama ada peraturan yang memaksa penduduk untuk melapor. Yang kedua ada dilaksanakan oleh badan pemerintah. Yang ketiga ada sanksi hukum. Yang keempat ada petugas yang melaksanakan pendaftaran. Yang kelima keterangan yang dilaporkan. Ada keterangan yang dilaporkan. Yang keenam khusus untuk pelapor kelahiran dan kematian. Yang ketujuh proses tabulasi dan penyajian data. Dan itulah syarat-syarat atau aturan dari registrasi penduduk.